Jelas. Tes. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Selamat ibu-ibu semuanya sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di Zoom, yang di Facebook juga sehat walafiat semuanya. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah qanitin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di kondisi yang tidak sedikit orang-orang yang mungkin zahirnya, penampakannya terlihat berkecukupan, tapi tidak sedikit orang-orang ini justru merasa lemah, merasa tidak berdaya. Bahkan mereka pasrah menghadapi permasalahannya, lemah menghadapi hidupnya, lemah menghadapi kondisi yang dialaminya. Bahkan orang atau negara yang tercatat oleh PBB, oleh WHO dengan jumlah bunuh diri terbanyak justru bukan di negeri-negeri Muslim. Justru terjadi di negara yang zahirnya sejahtera, mapan, GDP-nya, pendapatan rata-ratanya sejahtera, bagus. Di Jepang begitu mudahnya orang bunuh diri, sistem negaranya benar bagus, kesejahteraannya juga baik.
Di negara barat, di Korea dan seterusnya juga demikian. Padahal dalam pandangan kita, dalam pandangan manusia umumnya, mereka adalah orang-orang yang besar, orang yang mapan, orang yang sejahtera, orang yang bahagia dengan dunianya. Tapi nampak begitu kerdil ketika menghadapi permasalahan. Nampak seperti tidak berdaya. Padahal mungkin bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya bahwa akhirat itu ada, Allah itu ada, masalah yang sepele, ya. Boleh jadi masalah wanita, masalah dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang mengenal atau yang tahu ada pembesar atau ada zat yang besar yang bisa menjadi sandaran dalam hidupnya, cenderung akan lebih memiliki kekuatan. Memang aslinya Allah menciptakan manusia itu lemah. Allah menciptakan manusia itu kecil. Allah menciptakan manusia itu kerdil. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kenapa Allah menciptakan manusia ini kecil kalau dibandingkan ukurannya dengan bumi, dengan alam semesta? La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqikum. Penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi lebih besar, kata Allah, dari penciptaan manusia. Kenapa Allah menciptakan manusia yang punya tugas sebagai khalifah fil ardh? Diciptakan dengan ukuran seperti ini. Tidak diciptakan setinggi menara Eiffel misalnya dan seterusnya. Karena Allah ingin kita mengenal namanya Al-Kabir. Allah Al-Kabir. Diciptakan manusia kecil agar dia bersandar kepada yang maha besar. Diciptakan manusia lemah agar dia mencari zat yang maha kuat. Diciptakan manusia itu berkebutuhan, tidak pernah merasa cukup, agar selalu meminta kepada yang maha kaya raya. Diciptakan manusia itu mudah sekali terpeleset dalam dosa dan kesalahan, agar kembali kepada Allah yang maha pengampun, yang maha memaafkan. Allah Al-Kabir adalah Asmaul Husna yang akan kita kaji hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelipur lara, menjadi penguat, ya, menjadi sandaran kita yang kecil ini, yang lemah ini, yang seringkali membutuhkan yang kuat untuk menguatkan hidup kita. Bersandar kepada manusia sama-sama lemah, sama-sama kecil. Bersandar kepada yang maha besar, insya Allah akan membuat kita tidak berkecil diri, tidak berkecil hati. Allah Al-Kabir. Betul ya, temanya bisa salah. Allah Al-Kabir, Allah yang maha besar. Ibu salehah jemaah qanitin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara makna insya Allah Al-Kabir ini bukan kalimat yang asing, karena setiap hari kita melafazkan, setiap saat, setiap sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan zikir yang diucapkan ketika bergerak, ketika berintiqal, ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang berikutnya adalah Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita akan lihat seperti biasa nama Allah Al-Kabir yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena sumber dari segala ilmu
sumber kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya, dari Al-Qur'an. Kita lihat yang pertama dalam surat surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-34. Terbaca dari belakang slide-nya. Insyaallah baca ya. Yang di Zoom kebaca juga. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Wallati dan wanita atau istri, takhafuna nusyuzahunna, yang kalian khawatirkan sikap nusyuznya, sikap durhakanya, sikap membangkangnya kepada suami. Secara bahasa nusyuz itu lebih tinggi. Nusyuz itu lebih tinggi. Dalam surat Al-Mujadilah yang pernah kita kaji dulu, yang sudah kita lupa. Enggak apa-apa. Karena kalau nggak lupa kita nggak akan murojaah. Barokah dari lupa. Lupa tadi sampai mana? Al-Mujadilah. Ada ayat wa idza qila fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nusyuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat duduk, maka lapangkanlah dalam majlis. Wa idza qila lakum nusyuzu fanshuzu. Apabila kalian diminta untuk berdiri, fanshuzu, maka berdirilah. Jadi dari duduk kemudian ada yang berdiri meninggi, namanya nusyuz. Jadi nusyuz itu memposisikan diri di tempat yang tinggi. Istilah nusyuz kemudian digunakan untuk kedurhakaan atau pembangkangan seorang istri kepada suami dalam ketaatan, dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan, karena tidak boleh taat dalam bermaksiat. Dan istri yang kalian khawatirkan kedurhakaannya, pembangkangannya, fa'idhuhunna, nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji', pisahkanlah mereka dalam tempat tidur. Wadribuhunna, dan pukullah. Tentu bukan seperti McPherson, bukan seperti McGregor, dan bukan seperti Mac yang lainnya, bukan seperti siapa yang tahu MMA, Habib Nurmagomedov. Karena kata Allah, wadribuhunna, pukullah kalau istri membangkang, akhirnya si gelut gitu. Padahal wadribuhunna di sini dipukul yang tidak di wilayah berbahaya, tidak meninggalkan bekas, tidak mengakibatkan luka. Wadribuhun. Fa in ata'nakum, kalau istri sudah taat kepada suami,
Fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan cari-cari lagi jalan untuk menghukum mereka, mendesak mereka, memojokkan mereka. Berarti itu mah sudah hawa nafsu. Kemudian ayatnya ditutup dengan Asmaul Husna. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Kira-kira apa hikmahnya? Hai suami, kalau istrinya membangkang, nasihati, berpisah tempat tidurnya, boleh pukul, tapi syarat dan ketentuan berlaku cara pukulnya. Tapi kalau istri sudah taat, jangan coba-coba cari jalan untuk memojokkan mereka. Ingat, Allah Maha tinggi dan Maha besar. Kira-kira apa hikmahnya? Mengingatkan kepada siapapun yang punya kekuasaan, mengingatkan kepada siapapun yang merasa dirinya besar, mengingatkan kepada siapapun yang punya kekuatan, yang bisa mengendalikan bahwa ada yang lebih besar dari dirinya. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri, beliau sedang bersama dengan gubernur Madinah. Kata gubernur Madinah di zaman dinasti Umayyah, wahai Imam Hasan, saya kedatangan surat dari khalifah dinasti Umayyah. Saya diminta untuk membunuh si Fulan bin Fulan. Kalau saya tidak melaksanakan, maka saya akan kena hukum. Tapi saya tahu si Fulan ini tidak bersalah. Kalau saya tidak menjalankan perintahnya khalifah, saya yang bersalah. Bagaimana pendapatmu? Kata Hasan Al-Basri, Innallaha, sesungguhnya Allah lebih besar daripada Yazid yang memerintahkanmu membunuh si Fulan. Tapi Yazid tidak lebih besar daripada Allah. Takutlah Allah kepada yang lebih besar daripada Yazid. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Hasan Al-Basri mengingatkan kepada gubernur Madinah, ada yang lebih besar daripada manusia. Hati-hati dengan kezaliman, hati-hati dengan menindas, mengintimidasi orang yang lemah, memojokkan orang yang kecil, karena ada yang lebih besar dari kita, dari manusia. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Ibu salehah jamaah pengintin yang dirahmati Allah, memang Asmaul Husna Al-Kabir ini, nama Allah Al-Kabir ini kalau kita lihat bersanding dengan nama Al-Ali, nama yang pernah kita kaji di bulan kemarin yang duka. Kayak keneng berbicara. Bulan lalu Al-Ali, bulan ini Al-Kabir. Dan ternyata di dalam Al-Quran Ali dan Kabir itu bersanding, ya. Bahkan bersanding juga dalam bahasa Indonesia. Dia mah badannya tinggi besar, bahasa Indonesia. Yang kedua dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 9. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang maha mengetahui, yang alim, yang mengetahui yang gaib. Apa itu gaib? Gaib itu yang tidak nyata bagi manusia dan bagi makhluk yang lain. Karena yang namanya gaib itu terbagi jadi dua. Masih ingat, Masya Allah. Ada gaib relatif atau nisbi, ada gaib mutlak. Apa itu gaib nisbi, gaib relatif?
Gaib yang sebagian tidak tahu, tapi sebagian yang lain tahu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam kantong ibu semuanya. Gaib buat saya, isi dompetnya, isi kantongnya kayak kosmetik namanya, ada rahasia lah pokoknya. Gaib buat orang lain, tapi tidak gaib buat kita yang mengetahui. Itu gaib nisbi. Tapi yang tahu gaib mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya gaib mutlak? Masa depan. Satu pun tidak ada yang tahu masa depan. Bahkan malaikat pun tidak tahu masa depan. Termasuk masa depan itu kematian, ya. Bagian dari masa depan kita. Sehingga dalam, saya pernah cerita ya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhdu wa Raqaiq, cerita tamu yang datang ke Nabi Sulaiman. Pernah ya? Ada tamu datang ke Nabi Sulaiman sedang meeting dengan para menteri, kemudian mengucapkan salam, tapi matanya melihat ke salah seorang menterinya. Assalamualaikum, sambil melihat salah seorang menteri. Assalamualaikum. Menterinya merasa nggak nyaman, kemudian minta ke Nabi Sulaiman untuk dipindahkan dengan mukjizat Nabi Sulaiman dengan angin, minta dipindahkan ke negeri yang jauh, ke negeri India. Dipindahkan menterinya ini ke negeri India, kemudian tamunya pergi. Besok tamunya datang lagi. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, Anda ini siapa sebetulnya? Saya adalah malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa menteri Anda di India. Saya datang ke sini masih heran. Allah perintahkan saya mencabut nyawa menteri Anda di India, tapi menteri Anda masih ada di Palestina di sini. Ternyata kedatangan menterinya ke negeri Nabi Sulaiman yang membuat tidak nyaman, yang membuat pengen dipindahkan ke India. Bahkan malaikat pun tidak tahu ya, masa depan hambanya. Kapan Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya. Jadi kalau Allah sudah menakdirkan kita meninggal di satu tempat, ada saja keinginan untuk datang ke tempat tersebut. Allah mencatat kita meninggal misalnya di mana? Di tempat wisata. Cukup-cukup ya, karena wisata itu ayo. Padahal di tempat wisata malaikat sudah siap menunggu mana ya, ibu saja. Mana ya? Kata Allah jam 12 dia akan datang di sini untuk dicabut nyawanya. Ditunggu malaikat sudah siap karena apa yang sudah Allah perintahkan tidak akan meleset. Kedatangan kita ke satu tempat itu untuk menjemput takdir, menyebut takdir kita. Seandainya tahu masa depan, kata Allah, lastaksartu walau a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani as-su. Kalau seandainya manusia itu tahu yang gaib, pasti manusia akan banyak memperbanyak kebaikan dan akan menghindarkan diri dari keburukan. Kira-kira punten, misal kita tadi diajak jalan-jalan ke kemana? Kita pengen jalan-jalan kemana yang paling indah? Ke Raja Ampat misalnya. Ya, ke Raja Ampat ini ada donatur, alhamdulillah. Ayo berangkat, alhamdulillah. Berangkat ke Raja Ampat. Ternyata di Raja Ampat sudah ditakdirkan salah seorang di antara kita untuk meninggal dunia. Kira-kira masih mau nggak ke Raja Ampat? Mau kalian kurang? Karena ada tahu batu. Ya, alimul ghaib. Allah mengetahui yang ghaib, wasyahadat yang nyata, al-kabir yang maha besar. Besar dengan ilmunya, besar dengan pengetahuannya, besar dengan wawasannya, besar dengan segala yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang besar diantaranya karena ilmunya, bahkan di sisi manusia begitu ya. Mungkin fisiknya kecil, tapi karena ilmunya luas dia bisa jadi pembesar.
Mungkin usianya muda, tapi karena ilmunya dia bisa jadi pembesar. Alimul ghaibi wasyahadah al-kabir. Kalau tadi kabiro di surat An-Nisa itu tentang peringatan kepada suami bahwa ada Allah yang lebih besar kalau menzalimi istri. Di surat Ar-Ra'd tentang ilmu Allah yang meliputi yang ghaib dan nyata. Kemudian ditutup dengan Asmaul Husna Al-Kabir Al-Muta'al, besar dengan ilmunya. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 12, Dzalikum bi'annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Yang demikian itu kalau dia diseru, ya, du'iyallahu wahdahu kafartum. Kalau Allah yang diserunya, satu-satunya Allah yang diseru, satu-satunya Allah yang kemudian menjadi tujuan untuk berdoa, kafartum, kalian kufur, kalian ingkar. Wa in yushrak bihi tu'minu, sebaliknya dengan kesyirikan kalian malah percaya. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Segala hukum itu milik Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Yang ketiga, dalam surat Ghafir ayat 12 ini kebesaran Allah dalam hukumnya. Kebesaran Allah. An-Nisa kebesaran Allah dalam kuasanya. Ar-Ra'd kebesaran Allah dalam ilmunya. Ghafir kebesaran Allah dalam hukumnya, dalam aturannya, dalam undang-undangnya. Tidak ada hukum yang lebih besar selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kitab suci itu harus menjadi rujukan utama jadi dari konstitusi, ya, bagi kita sebagai umat Islam. Konstitusi dan kitab suci tidak harus dipertentangkan, karena bagi orang Islam kita punya keyakinan bahwa kitab suci itu berlaku, bermanfaat, berguna bukan hanya untuk muslim tapi untuk seluruh umat manusia. Manfaatnya, rahmatnya itu akan Allah berikan kalau diamalkan bahkan oleh orang kafir sekalipun. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka segala hukum itu milik Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Hukum Allah nomor satu, undang-undang Allah jadi yang utama. Kemudian yang keempat, dalam surat Saba ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu. Saya boleh minum dulu. Pertama kali. Ada manis-manisnya. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azina lah. Dan tidak bermanfaat sebuah syafaat di sisi Allah kecuali kalau Allah sudah memberikan izin. Tidak sembarangan orang akan memberikan syafaat. Tidak bisa orang memberi syafaat kecuali kalau Allah sudah mengizinkan kepada yang memberi syafaat. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun sallallahu alaihi wasallam. Setelah diizinkan baru Al-Quran bisa memberi syafaat, saum bisa memberi syafaat, orang soleh bisa memberi syafaat, syuhada bisa memberi syafaat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bisa memberi syafaat. Izin dari Allah. Yang kedua, selain izin, syarat syafaat itu izin dan ridho. Diizinkan yang memberi syafaatnya
diridhoi yang diberi syafaatnya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, hingga apabila hati sudah tenang dari semua rasa takut. Apa maksudnya? Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah beliau menyampaikan bahwa kata Rasulullah SAW, kalau Allah sudah memutuskan di langit sana, kalau Allah sudah mengeluarkan keputusan, maka keputusan ini akan turun ke langit. Kemudian para malaikat semuanya akan mengepakkan sayapnya, tunduk khud'anan lillah. Karena rasa takutnya, karena tunduknya kepada Allah, mereka mengepakkan sayap. Kemudian mereka bertanya, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Setelah hilang rasa takutnya, setelah tenang kondisinya, para malaikat kemudian bertanya, madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Apa keputusan dari Allah Subhanahu wa taala? Qalul haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Yang difirmankan oleh Allah, yang diputuskan oleh Allah adalah al-haq, kebenaran. Kemudian para malaikat mengulanginya, al-haq, al-haq, al-haq. Semua keputusan Allah benar, semua keputusan Allah benar, semua keputusan Allah benar. Wa huwal 'aliyyul kabir. Dan dialah Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Besar dengan syafaat yang akan diberikan, atau besar dengan izinnya, besar dengan keputusannya, besar dengan keagungannya. Bahkan para malaikat yang besarnya begitu luar biasa, fuzzi'a, fazza', takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan fisik Rasulullah ketika didekap oleh malaikat Jibril, satu malaikat Jibril, saat Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril, apa kata Nabi? Saya kira ini adalah kematian. Hatta balagha minnil jahda. Nabi cerita ke Siti Aisyah, Nabi cerita ke Siti Khadijah, saat dipeluk oleh malaikat Jibril di Gua Hira menerima wahyu yang pertama, Rasulullah itu sampai engap, merasa bahwa inilah yang dinamakan dengan kematian. Dipeluknya kenceng banget. Hatta balagha minnil jahda. Itu baru satu malaikat. Padahal fisik Rasulullah SAW luar biasa, sangat kuat, luar biasa. Beliau biasa saum wisol, bukan sekedar saum tiap hari, tapi saumnya wisol. Maghrib itu nggak buka, terus lanjut pagi, lanjut dan seterusnya. Ya, nyambung siang malam beberapa hari nyambung. Dan Rasulullah melarang jangan wisol kepada umatnya, karena ini hanya bisa dilakukan oleh Nabi. Wisol itu berat, biar aku yang mengerjakannya. Tersari-sari bukan. Satu malaikat saja memeluk Rasulullah SAW sudah membuat Nabi begitu kelelahan. Sementara jumlah malaikat yang begitu banyak, ya entah, hanya Allah yang tahu. Untuk sekedar hitung-hitungan saja, kata Nabi ketika pulang dari Isra Mi'raj, di atas Ka'bah ada yang namanya Baitul Ma'mur. Bangunan yang ada di atas Ka'bah di langit 7 sana namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Di dunia, di bumi ada Ka'bah, tempat kita tawaf. Di langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Kemudian kalau sudah keluar dari Baitul Ma'mur tidak bisa masuk lagi. Visanya cuma sekali seumur hidup. Tinggal dikali 70.000 kali berapa hari umur alam semesta. Begitu banyak.
Pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah kemudian cerita, hampir-hampir saja langit itu runtuh. At-tatis sama wa uqalaha anta iqqa. Hampir saja langit itu runtuh. Berdecit, berderit. Sebenarnya redaksi aslinya itu berderit. Jadi para ulama menjelaskan kalau ada roda dari kayu, kemudian bebannya berat. Nah, itu namanya at-tot. At-tot yaitu beban berat kemudian berputar jadi bunyi. Langit itu kata Rasulullah hampir-hampir saja runtuh berdecit ketika berputar. Kenapa ya Rasulullah? Pantas kalau langit itu berdecit ketika berputar, karena langit begitu penuh dengan para malaikat. Tidak ada jarak satu jengkal kecuali ada malaikat yang sedang sujud, sedang rukuk, sedang bertasbih, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ukuran yang begitu besar, dengan para malaikat yang begitu luar biasa, bahkan yang ditugaskan untuk memikul singgasana arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan manusia, malaikat. Sebesar-besarnya malaikat, ketika Allah memutuskan sesuatu, kata Allah di ayat ini, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ketika hati mereka, ketika kondisinya sudah tenang, sudah tidak hektik lagi dengan keputusan yang sudah Allah keluarkan, qalu maza qala rabbukum, baru mereka berani untuk bertanya, baru mereka bisa ngomong. Ketika keputusan turun, berbahasa manusia. Ketika keputusan dari big boss turun, wah hektik semuanya, speechless semuanya, nggak bisa ngomong. Tapi setelah tenang, apa keputusannya? Maza qala rabbukum, qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Besar dengan keputusannya, besar dengan keagungannya, sampai para malaikat makhluk Allah yang besar sekalipun mereka mengalami ketakutan. Kemudian dalam surat Luqman ayat 30, Zalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Sama seperti surat Al-Hajj ayat 62. Apa bedanya? Ada yang bisa menemukan perbedaan? Cari 5 perbedaan Cari satu perbedaan antara surat Luqman ayat 30 dengan surat Al-Hajj ayat 62. Cari 3 perbedaan. Nah, di surat Luqman ada di atas 2 tapi kalau di bawah banyak 2. Nah, kalau di surat Al-Hajj setelah min dunihi ada huwa. Kalau di surat Luqman tidak ada. Itu perbedaannya yang pertama. Perbedaan kedua, kalau itu Luqman ini Al-Hajj. Perbedaan ketiga itu ayat 30 ini 60. Sama. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Setelah min dunihi. Jadi perbedaannya ada 3. Yang pertama ada 2 di surat Al-Hajj, sisanya sama. Yang kedua itu Luqman ini Al-Hajj. Yang ketiga ada 30 ayat 60. Kalau ayatnya yang berbeda cuma 1 ya, cuma dikata huwa saja. Alhamdulillah hafalan kita jadi mudah. Cuma nambah huwa. Hafal surat Luqman, lanjut surat Al-Hajj, tinggal nambah huwa saja. Cara cepat menghafal Al-Quran, mengumpulkan ayat-ayat yang sama. Zalika yang demikian itu bi anna Allah, karena Allah sesungguhnya adalah Al-Haq yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan apa yang mereka sembah, apa yang jadi objek mereka berdoa, apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah dialah zat yang maha tinggi dan yang maha besar. Kebesaran dalam ketaatannya, besar karena berhak untuk ditaati, besar karena yang lain itu batil, yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah qanitin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 6 ayat di dalam Al-Quran yang menyebut nama Allah Al-Kabir dengan semua konteksnya, dengan semua latar belakangnya.
Kemudian di dalam hadis umumnya, ntarlah saya share di grup ini PDF-nya. An Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ja'a habrun min al-ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pendeta Yahudi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati 'ala isba' wal ardina 'ala isba' والشجر على الإصبع والماء والثرى على الإصبع وسائر الخلائق على الإصبع فيقول أنا الملك." Kata pendeta Yahudi tadi, "Wahai Rasulullah," memanggil wahai Rasulullah karena dia tidak percaya, "Wahai Muhammad, kami di dalam Taurat, di dalam kitab suci kami mendapati bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, kemudian bumi di atas satu jari, kemudian pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, Ana Malik, akulah sang raja." Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil haqq. Mendengar perkataan Yahudi tadi, Rasulullah kemudian tersenyum lebar sampai gigi gerahamnya kelihatan. Kenapa? Karena ternyata apa yang disampaikan oleh Yahudi itu ada di dalam Al-Quran. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ayat ini kemudian dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar ayat 67. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Allah bisa menggenggam. Allah punya tangan, tapi jangan samakan tangan Allah dengan tangan manusia. Namanya sama, hakikatnya berbeda. Allah bisa menggenggam, tapi apakah genggaman Allah seperti genggaman manusia? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak punya kata kecuali kalau kita sudah tahu hakikat sesungguhnya. Kata itu, ini kata ahli bahasa, kata pakar bahasa. Kata itu baru ada setelah benda itu ada. Setelah sesuatunya ada, baru dikasih nama. Dulu belum ada namanya handphone. Dulu belum ada. Barangnya ada, namanya ada. Dulu belum ada namanya tab. Apa itu tab? Barangnya ada, kemudian dikasih nama. Jadi nama itu setelah ada barang, setelah tahu hakikatnya kemudian dikasih nama. Masalahnya kita tidak tahu hakikat seperti apa. Contoh, seperti apa sih nikmat di surga? Kita nggak tahu hakikatnya. Sehingga Allah memberi nama-nama di surga dengan nama-nama yang ada di dunia. Tapi kata Rasulullah, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Mata gak pernah melihat, telinga gak pernah mendengar, bahkan pikiran pun sama sekali gak pernah membayangkan. Tapi di Quran Allah menyebut di dalam surga ada sungai susu. Kira-kira yang terbayang apa? Susu kental manis, itu kental pelan-pelan ngarirnya, atau susu cair misalnya teh.
Di surga ada sungai madu, ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai Arab. Apakah yang terbayang kemudian sungai Arab begitu, sungai madu, hani, launan itu mengalir karena madunya kental jadi tidak mengalir deras. Apakah itu yang terbayang di kepala kita? Karena kita nggak tahu hakikatnya, sehingga Allah menggunakan bahasa Arab dan bahasa yang difahami oleh manusia. Tapi hakikatnya tidak seperti yang terbayangkan. Padahal surga itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Untuk membayangkan ciptaan Allah saja kita nggak bisa, apalagi membayangkan penciptanya surga. Membayangkan hakikat bahwa Allah itu menggenggam seluruh alam semesta dengan tangannya. Apakah tangan Allah seperti kita? Kalau kata Yahudi tadi dalam Taurat, Allah punya jari. Apakah jarinya seperti jari kita? Jari iya, tangan iya, kanan iya, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Contoh, punten ibu ya, punten. Gajah punya kaki tidak? Ibu punya kaki. Apakah kaki ibu sama seperti kaki gajah? Kan sama-sama kaki. Kaki ibu, kaki gajah. Kaki gajah apa penyakit kan? Sama. Penyakit kaki gajah. Apalagi misalnya telinga, kuping. Kita punya kuping, gajah punya kuping. Apakah kuping kita sama seperti kuping gajah? Tapi dan namanya sama, kuping. Namanya sama, kuping. Tangan manusia. Kemudian ada di sini Allah punya tangan kanan menggenggam alam semesta. Apa sama tangannya? Beda hakikatnya. Bahkan sesama makhluk pun dengan kata yang sama, bendanya bisa beda, hakikatnya bisa beda. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdahu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada orang Yahudi, mengajarkan kepadanya dan kepada kita juga bahwa Allah itu maha besar. Saking besarnya alam semesta yang tidak pernah ketahuan di mana ujungnya itu digenggam oleh Allah hanya dengan satu tangan saja. Satu tangan saja. Ada riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, tapi dhaifnya dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi kalaupun naiknya itu hasan tapi dikhairihi. Secara umum Allah Maha Besar, tapi gambaran seperti Allah, seperti apa Allah Maha Besarnya, surat Az-Zumar ayat 67 ini yang paling kuat gitu ya. Ada riwayat begini. Langit pertama kalau dibandingkan dengan langit kedua, pernah kita sampaikan ya. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti cincin dilemparkan ke padang pasir. Cincin itu langit pertama, padang pasir itu langit kedua. Langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga seperti cincin di padang pasir. Jadi kamu di zoom in, zoom out, zoom in, gitu ya. Kecil itu langit satu, padahal langit satu juga begitu luas. Langit satu, langit dua, langit tiga, langit empat, langit lima, langit enam, langit tujuh. Dan langit tujuh dibandingkan dengan kursinya Allah. Wasi'at kursiyus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah itu seperti atau lebih dari langit dan bumi, seluruh langit dan bumi. Itu baru kursi, belum singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ada kursi, ada arasy, ada singgasana. Dan Allah lebih besar dari singgasananya. Kalau manusia kan singgasananya besar, manusianya kecil. Tapi kalau Allah lebih besar dari segala-galanya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Apa faedahnya mengenal Allah Maha Besar? Di ayat ini Allah menjelaskan orang-orang yang tidak mengenal kebesaran Allah, mereka tidak akan membesarkan dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Padahal bumi seluruhnya ada dalam genggaman Allah di hari kiamat. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nah,
Ibu salehah jemaah panitia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang di Zoom, yang di Facebook. Ternyata Allah yang Maha Besar menyebutkan beberapa hal dengan kalimat besar juga, dengan kata sifat besar. Punten Bu. Kalau ada orang kaya, konglomerat, triliuner, kemudian dia bilang begini, wah si bapak ini mah dia orang kaya nih. Kira-kira yang disebut kaya itu uangnya banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Karena kalau orang yang kaya menyebut yang lain kaya, itu karena dia tahu bahwa dia memang kaya. Ketika ahli tempur kemudian memuji orang lain ahli tempur juga, itu karena dia tahu yang dipujinya memang jagoan, memang hebat. Anak kecil dia bilang saya punya uang banyak. Ya, anak kecil yang ngomongnya paling separasi 10.000. Tapi kalau yang bilangnya itu siapa? Elon Musk. Ya, gitu tulisannya. Kata Elon Musk misalnya, saya punya uang yang banyak. Kalimatnya sama, redaksinya sama, tapi karena yang ngomongnya beda, redaksinya sama. Istilahnya apa? Deliver make different gitu ya. Yang menyampaikan itu membuat perbedaan. Katanya sama, tapi yang ngomongnya beda, dampaknya bisa beda. Artinya bisa jadi berbeda. Ketika Allah menyebutkan beberapa ayat, ketika Allah menyebutkan beberapa hal dengan sifat besar, maka besarnya bukan main-main. Allah yang Maha Besar menyebutkan beberapa hal ini dengan sifat besar, kabir juga. Allah menyebutkan apa saja? Yang pertama di surat Al-Buruj ayat 11. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Kata siapa keberuntungan yang besar? Kata Allah. Kata Allah, kalau dapat surga yang mengalir di bawahnya sungai, itu adalah keberuntungan yang besar. Kalau orang sudah jadi kaya raya, kemudian miliuner, hartanya banyak dan seterusnya, mengeluarkan uang 2.000 atau kehilangan uang 10.000, biasa-biasa saja. Dapat bonus hadiah misalnya 10.000, biasa-biasa saja. Tapi kalau dapat sesuatu kemudian dia bilang ini keuntungan yang besar, pasti gak main-main nominal yang dia dapatkan. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Allah yang Maha Besar menyebut mendapatkan surga adalah keuntungan yang besar. Dalam surat Al-Insan ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita, dan kalau kamu melihat di sana, ra'aita na'iman, kamu akan melihat kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Di mana? Di surga. Allah yang Maha Raja, Allah yang Maha Besar menyebut para penghuni surga kalau mereka sudah punya kerajaan, kerajaannya besar, mulkan kabira. Kenapa dapat surga itu keuntungan yang besar? Karena salah satunya di dalam surga ada kerajaan yang besar, ada kenikmatan yang besar. Mudah-mudahan kita jadi penghuni surga semuanya ya. Masing-masing kita jadi raja. Siapa yang jadi rakyatnya, kepada Allah nanti dikasih. Ustaz, kalau semua penghuni surga jadi raja, sahat rakyatnya. Seperti tebak-tebakan kita dulu. Kalau tukang beca jadi presiden, kalau menteri jadi presiden, kalau guru jadi presiden, gitu. Presiden jadi apa? Presiden jadi banyak. Presiden jadi banyak. Kalau semua penghuni surga itu jadi raja, terus siapa yang jadi rakyatnya? Itu urusan Allah nanti. Ya, tak ada masalah. Kita harus masuk surga.
Allah yang maha besar menyebut kerajaan di surga, kerajaan yang akan dimiliki oleh penghuni surga adalah kerajaan yang besar, sehingga bukan main-main pasti kerajaannya. Di surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kalau di surat Al-Buruj dapat surga itu keberuntungan yang besar. Di surat Al-Insan keberuntungan yang besar itu karena ada surga yang besar. Di surat Al-Mulk untuk mendapatkan surga yang besar, kerajaan yang besar, maka harus mengumpulkan pahala yang besar, ajrun kabir. Dari mana mendapatkan ajrun kabir? Yakhshawna rabbahum bil khair. Merasa takut kepada Allah saat sendirian, merasa takut kepada Allah saat tidak ada orang lain, saat kita dalam keadaan ghaib, saat kita tidak ada di hadapan manusia, saat kita sedang menyendiri, menyepi, tidak terlihat oleh siapapun, maka Allah akan memberikan ajrun kabir. Karena bukan hal yang kecil, ya, takut ke Allah dalam kesendirian. Kalau takut Allah, kalau kelihatan soleh, kelihatan taat, kelihatan alim ketika ada teman, itu mah kecil, biasa. Gitu. Memang kuruna itu, menutup aurat di lingkungan yang menutup aurat, pakai jilbab di lingkungan yang berjilbab, ya, memang sudah seharusnya, kecuali laki-laki. Itu surat Al-Mulk. Kemudian dalam surat Al-Furqan, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan taati orang kafir dan lawanlah mereka, berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Allah menyebut melawan, berjihad, melawan orang-orang yang kafir dalam semua bidang, bukan hanya sekadar mengangkat senjata. Berjihad melawan orang kafir dalam bidang ekonomi supaya ekonomi tidak dikuasai orang kafir. Berjihad dalam bidang apa lagi? Dalam segala bidang. Dalam bidang keilmuan. Berapa banyak orang yang dapat Nobel ya? Berapa banyak Muslim yang dapat penghargaan Nobel internasional? Berapa orang yang menguasai industri senjata misalnya? Berapa banyak Muslim yang menguasai industri media? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah menyebut berjihad melawan orang-orang yang kufur dengan jihad yang besar. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 21, wa qala alladziina la yarjuuna liqaa'ana laula unzila 'alaina al-malaa'ikatu aw nara rabbana. Berkatalah orang-orang yang tidak mau ketemu dengan Allah, sombong. Berkatalah orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan Allah, sombong, tidak mau ketemu. Jangankan enggak mau ketemu dengan Allah, enggak mau ketemu dengan kita saja yang bukan siapa-siapa. Kenapa ya dia enggak mau natap saya? Kenapa ya dia enggak mau lihat saya? Kenapa ya dia enggak mau nyapa saya? Kenapa ya dia selalu menjauh kalau ada saya di sombong? Gitu kan. Apalagi kalau yang enggak mau ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkatalah orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah, laula unzila 'alaina al-malaikah. Kenapa sih yang diturunkan ke kita itu bukan malaikat? Kenapa yang jadi nabi atau rasul bukan malaikat? Au nara rabbana, kenapa kita tak bisa melihat Tuhan kita langsung di dunia? Laqad istakbaru fi anfusihim, sungguh mereka telah sombong, wa atau utuwan kabira, dan mereka sudah melampaui batas sebesar-besarnya. Ibu solehan jemaah qanitin, apa bahasa Arabnya sombong? Bahasa Arabnya sombong yang di tempat takabur.
tidak kabur. Takabur itu dari kata kiber. Secara bahasa artinya merasa besar. Takabur itu merasa dirinya besar. Padahal manusia diciptakan oleh Allah kecil, tapi dia merasa dirinya besar. Siapa yang membuat dia merasa besar? Pertama, hawa nafsu yang terus meniupkan. Yang kedua, syaitan yang terus meniupkan. Seperti sebuah balon. Kalau ditiup terus, merasa besar, akhirnya meledak. Orang yang merasa besar, orang yang sombong, orang yang takabur pada akhirnya akan celaka sendiri. Siapa orang yang sombong? Kalau di ayat ini di surat Al-Furqan, orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di surat Al-Buruj, di surat Al-Insan, di surat Al-Mulk, di surat Al-Furqan, Allah menyebut sesuatu yang besar dengan nada yang positif, hal-hal besar yang positif. Kalau di surat Al-Furqan ayat 21, Al-Furqan ayat 19, ini hal-hal yang besar tapi yang negatif. Besar juga tapi negatif. Yang pertama, sombong. Yang kedua, berlebihan yang begitu besar, melebihi batas. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 19, azab yang besar. Azaban kabira. Wa man yadhlim minkum nuziqhu 'adzaban kabira. Bagi Allah, neraka itu makhluk. Allah yang menciptakan api neraka. Dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah menyebut bahwa siksaan Allah itu besar, siksaan neraka itu besar, tentu siksaannya, kebesarannya besar yang Allah maksud, enggak main-main. Azaban kabir. Siapa yang zalim di antara kalian, maka kami akan merasakan kepadanya, membuatnya merasakan azab yang besar. Jamaah qanidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat-ayat tadi, dari hadis tadi, dengan semua latar belakang dan asbabun nuzulnya, dengan semua konteksnya, ada beberapa faidah yang bisa kita rangkum, kita simpulkan. Apa faidahnya kita mengenal nama Allah Al-Kabir? Ini hanya rangkuman saja dari yang tadi kita sampaikan. Mengenal nama Allah Al-Kabir yang pertama membuat kita merasa bahwa tidak ada yang lebih besar, mengagungkan Allah dalam segala keadaan, membesarkan Allah dalam segala kondisi. Bahkan di antara ayat yang pertama turun ke Rasulullah SAW adalah perintah membesarkan Allah saat mau berdakwah. Surat yang pertama turun surat Al-Alaq. Surat yang kedua turun surat Al-Mudaththir. Ada yang menyebut Al-Mudaththir, ada yang menyebut Al-Muzammil. Masih manis. Di surat Al-Mudaththir Allah perintahkan nabinya untuk membesarkan Allah sebelum berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, berikan peringatan, berdakwahlah, berikan peringatan. Wa rabbaka, dan Tuhanmu, fakabbir, besarkanlah. Dulu pernah kita sampaikan ya, tahun berapa itu? 29 ya, pokoknya sudah lama lah, 2019 kurang lebih. Di antara hikmahnya, kata para ulama tafsir, setelah perintah untuk berdakwah, bangun, kemudian berikan peringatan, dan Tuhanmu besarkan, agar Rasulullah SAW tidak merasa terhalang oleh kebesaran-kebesaran pejabat Quraisy, kebesaran-kebesaran orang lain, sehingga menghambat dakwahnya. Oh, dia mah tokoh Quraisy, jadi nggak harus disampaikan ayat Allah deh.
Tidak ada yang lebih besar selain firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat Nabi Musa begitu berani berbicara di hadapan Fir'aun? Walaupun Fir'aun di mata orang Mesir itu besar, orang besar. Karena para nabi melihat bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan Allah dalam segala keadaan. Yang kedua, menjauhkan diri dari kesombongan. Pertama, hubungan kita dengan Allah, mengenal Al-Kabir, jadi membesarkan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan manusia setelah tahu, sadar, yakin bahwa Allah itu Maha Besar. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari kesombongan. Kita ada di posisi sebagai pembesar, dibesarkan, diagungkan, yang terhormat, yang mulia, yang dan seterusnya. Tapi ketika sadar bahwa ada yang lebih besar dari diri kita, maka sikap takabur itu akan dijauhkan. Terjaga dari sikap takabur karena sadar ada Allah yang Maha Kabir. Yang ketiga, tenang menghadapi permasalahan. Kenapa? Karena tahu ada yang lebih besar dari masalah yang kita miliki. Hai masalah yang besar, saya punya Tuhan yang jauh lebih besar. Hai hutang yang besar, hai hutang yang besar, maafkan saya. Hai hutang yang besar, saya punya Tuhan yang Maha Besar. Wahai masalah yang besar, saya punya Allah yang lebih besar. Yang keempat, khusyuk dalam sholat karena tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita masuk sholat, bergerak dalam sholat, kalimat Allahu Akbar, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, mufassir dari Mesir, kata beliau, hikmah kita membaca Allahu Akbar, hikmah kita diperintahkan membaca kalimat takbir agar mengecilkan semua yang membuat kita khusyuk, membuat kita sulit untuk khusyuk. Apa yang membuat kita sulit untuk khusyuk? Masalah dunia, masalah ketinggalan kunci di motor. Alah siang motor candunan kuncinya kena ke motor. Tapi tidak disunahkan gitu, karena sunnahnya selesaikan semua urusan. Tetap gitu. Pas kita lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kebelet, maka sunnahnya sebelum kita masuk sholat buang air dulu. Allahu Akbar. Mangkaning batur mah balake cerakah. Kebagian semuanya, kebagian sunnahnya kalau sudah disediakan, sudah nyampak gitu ya, sudah disuguhkan makanan, qaddimil asya qablal isya, dahulukan dulu, apalagi kalau perut sedang kosong. Kasarnya lebih baik mikirin sholat ketika makan daripada mikirin makan ketika sholat. Tapi jangan jadi kebiasaan. Jangan juga jadi kebiasaan. Akhirnya setiap mau azan zuhur sediakan makanan, asar sediakan cemilan. Jangan jadi kebiasaan. Khusyuk dalam sholat dengan mengenal Allah Al-Kabir, Allah Akbar, mengeluarkan semua yang membuat kita terhalang dari Allah. Semangat mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surganya Allah disebut Fauzul Kabir, keberuntungan yang besar, ganjaran yang besar. Tidak zalim kepada yang lemah. Ini juga bagian dari faidah mengenal Allah Al-Kabir. Di atas langit masih ada langit, di atas yang berilmu masih ada yang lebih pintar, di atas yang besar masih ada yang lebih besar. Dan yang terakhir, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yazlim minkum nuziqhu 'adzaban kabira. Para ulama sampai akhirnya mewanti-wanti, jangan lihat dosanya, tapi lihat siapa yang kau durhakainya.
Mungkin kita menyebutnya dosa kecil, tapi dosa kecil itu ke siapa? Ke Allah yang maha besar. Sehingga Rasulullah SAW menyebut perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik ketika berbuat dosa. Orang beriman berbuat dosa tidak dosa. Orang munafik komodoi. Orang bertakwa saja masih bisa berbuat dosa kalau dia bukan nabi. Bedanya orang beriman kalau berbuat dosa, yang dia lihat bukan dosanya, tapi yang dia lihat adalah zat yang dia durhakainya. Sehingga dia melihat dosa itu sebagai bahaya, seperti gunung yang siap ditimpakan di atas kepala. Sementara orang munafik melihat dosa seperti lalat yang hinggap di kepalanya, menganggap enteng, tinggal digebahkan, tinggal diusir. Gampanglah hari istighfar. Tenanglah, Allah Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Kamu orang nikmati saja dulu lah. Kita senang-senang dulu, setelah itu kita istighfar. Setelah itu taubat. Jangan lihat dosanya, tapi lihat siapa yang didurhakainya. Yang didurhakai adalah yang maha besar. Kira-kira kalau menyakiti anak kecil dengan menyakiti seorang panglima PMI bisa nyubit sama-sama nyubit ke anak kecil dengan nyubit ke panglima TNI. Ya kalau panglima TNI suaminya mah beda dari tetap walaupun suaminya panglima TNI, istrinya adalah raja dari panglima TNI. Suaminya panglima TNI, istrinya presidennya. Panglima tertinggi. Yang nyubitnya sama, tenaganya sama, tapi yang dicubitnya berbeda. Kira-kira efeknya sama atau beda? Beda. Ngomongkan batur di rumah dengan ngomongkan batur di masjid, sama yang diomongkannya, tapi beda tempatnya. Kira-kira sama tidak dosanya? Ustaz ada dari masjid di WA ya dari masjid bisa. Jangan lihat kalimatnya, tapi lihat tempatnya. Lihat siapanya. Memfitnah orang pada umumnya dengan memfitnah para sahabat misalnya. Beda tidak? Beda. Sehingga jangan lihat dosanya, tapi lihat siapa yang didurhakainya. Termasuk misal contoh ada yang mau makruh itu dari makruh tenau. Siapa yang bencinya? Hari makruh itu artinya apa? Makruh dibenci. Makruh itu artinya dibenci. Makruh secara bahasa artinya dibenci. Siapa yang membencinya? Allah. Artinya naonlah makruh itu. Tapi kalau yang membencinya Allah Subhanahu wa taala, ya masa sih mau dibenci Allah? Jangan lihat makruhnya, tapi lihat siapa yang memakruhnya. Lihat siapa yang membencinya. Jangan lihat apa dosanya, tapi lihat siapa yang didurhakai dengan dosanya. Takut kepada siksa Allah. Wa may yazlim minkum nuzighu azaban kabira. Ini beberapa faedah mengenal nama Allah Al-Kabir yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, membuat kita semakin tawadhu di hadapan manusia, membuat kita semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih tenang menghadapi masalah walaupun deadline misalnya sudah mepet, walaupun akhir bulan sudah semakin mendekat, ada Allah yang jauh lebih besar. Semakin khusyuk sholatnya, semakin semangat mengejar surganya, semakin takut kepada dosa. Wallahu a'lam bishawab. Maka barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Mana
tabir gitu. Tapi kita tuh sebagai saudaranya teh bingung gitu kalau mau ketemu teh nggak ketemu, kita teh sono gitunya harus silaturahim, tapi belum ketemu kadang-kadang pengaruh ke kita nanti jadi gemes oke. Jadi harus gimana kalau ketemu sama orang kayak gitu gitu kan. Terus yang kedua, hadapin orang yang menzolimi kita gitu ya. Ibarat nama kita teh pernah ada hubungan kerja ya sama beliau tuh, tapi dia malah pergi entah kemana gitu, tidak bertanggung jawab, meninggalkan sesuatu yang membuat kita harus membayarkan hutangnya gitu, dan sampai detik ini dia tidak bertanggung jawab. Balik lagi doanya apa Ustaz? Jadi itu aja kan, betul. Baik, yang pertama tentang menghadapi orang yang bengis mungkin ya, begitunya. Kelihatan? Ini surat Toha ayat ke-43, 44, 45, 46. Sakit. Saat Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, bapak angkatnya yang bengis, Nabi Musa yang soleh. Kita tidak sesoleh Nabi Musa, dan mungkin orang lain juga tidak sebengis Fir'aun gitu ya. Tapi ini contohnya yang ekstrim solehna dan ekstrim bengisnya. Seperti apa? Allah mengabadikan peristiwa pertemuan antara orang yang soleh, seorang nabi, anak angkat dengan bapak angkat. Di ayat 43, Allah perintahkan Musa dengan kakaknya, dengan saudaranya, dengan Harun. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun sudah melampaui batasnya, nggak bisa diceritakan lagi. Saya yakin nggak akan nyampe sebengis Fir'aun, ya, nggak akan nyampe anak kecil di Pacitan gitu ya, dan seterusnya. Faqula lahu, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang kira-kira kalau menghadapi Fir'aun yang bengis, perintah dari Allah yang cekurang mah cocok, cekurang. Kira-kira mana tadi? Kira-kira kata-kata yang seperti apa sih yang cocok untuk menghadapi Fir'aun? Kalau menurut kita kayaknya qaulan syahida, balik ke Fir'aun, ada tidak mau baik-baik kemarin, arek sudah. Kalau Fir'aunnya orang Sunda, ternyata begitu betul. Tapi ternyata tidak begitu. Faqula lahu qawlan layyina. Dulu di zaman Harun ar-Rasyid ada seorang ulama yang ingin menasihati. Izinkan saya untuk berbicara kepada Anda dengan agak keras sedikit. Kata Harun ar-Rasyid, sebelum Anda berbicara, apakah saya lebih buruk dari Fir'aun? Tidak. Apakah Anda lebih baik dari Musa? Tidak. Kalau begitu, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Karena saya tidak lebih buruk dari Fir'aun dan Anda tidak lebih baik dari Musa, maka ikuti apa kata Allah, qawlan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan, ya namanya mudah-mudahan, yatazakkar, mudah-mudahan dia ingat, aw yakhsha, mudah-mudahan dia takut. Kenapa? Karena gak jarang kalau api ketemu api ngejlebur. Musa itu wataknya keras juga,
Doanya juga doa-doa yang kencang ke Allah. Fisiknya kuat juga. Tapi ternyata saat berhadapan dengan Firaun, Allah perintahkan yang pertama qaulan layyina. Kemudian di ayat 45 kata Nabi Musa, kata Nabi Harun, Rabbana innana nakhafu an yafruḍ 'alaina aw an yatgha. Wahai Tuhan kami khawatir kalau dia itu mengisi pada kami. Ya Allah, kami diperintahkan berkata lemah lembut, tapi kami gehul gitu kalau berhadapan. Kami khawatir kami jadi korban berikutnya. Kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Ya ayat 46 kata Allah, La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut, sungguh aku bersama kalian berdua, aku menyimak dan aku melihat. Artinya saat kita menghadapi tipe orang yang seperti ini, hadirkan Allah bersama saya. Allah bersama, ya Allah, Engkau melihat apa yang saya ucapkan, Engkau melihat apa yang saya lakukan, tolong temani saya ya Allah, dampingi saya ya Allah. Engkau yang mengendalikan hatinya dan Engkau juga yang mengendalikan diriku. Innani ma'akum. Wahai Musa, tanamkan dalam hatimu bahwa aku bersama kalian berdua. Innani ma'akum asma wa aku dengar apa yang dia ucapkan, aku dengar juga apa yang kau ucapkan, aku lihat apa yang kalian lakukan, aku juga lihat apa yang dia lakukan. Faktiyahu. Nah, ini perintah setelah mendatanginya. Ya. Oh, masih kemudian. Sebentar. Tes. Nah, oke, masuk. Tapi Nabi Musa ketika datang kepada Firaun itu minta berdoa kepada Allah. Ada di ayat berapa? Saat Nabi Musa datang kepada Firaun, Nabi Musa datangnya nggak sendirian. Ini juga jadi faedah. Yang Rabbi syrah li sadri, itu berapa itu? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Surat Thaha ayat 25. Nah, Nabi Musa ketika datang ke Firaun itu nggak sendirian. Kadang untuk menghadapi orang yang bugis, ya jangan empat mata gitu ya. Kadang kita butuh teman, kadang kita butuh kebersamaan. Jangan terlalu sendirian. Yang berapa tadi? Yang pertama qaulan layyina. Yang kedua innani ma'akuma, menghadirkan kebersamaan Allah. Yang ketiga tidak sendirian, bersama ada teman yang menghadapinya. Yang keempat ada doa yang dibaca oleh Nabi Musa sebelum menghadapi Firaun. Walaupun doa ini doa Nabi Musa sebelum menghadapi Firaun, tapi kalaupun kita membaca doa ini tidak ada salahnya. Doanya apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di ayat 24, pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku, mudahkan komunikasiku. Kalau kata orang komunikasi sekarang, ada mental block yang seringkali menghalangi orang untuk lepas dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Pertama di sini, ya. Yang kedua di sini. Rabbi syrah li sadri. Kalau dada sudah lapang, maka lisan akan lancar bicara. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Mudahkan urusanku. Menganggap bahwa bertemu dengan Firaun itu sesuatu yang biasa saja lah. Karena kadang kalau kitanya sudah gembur duluan, merasa eksesi ganan, susah untuk komunikasi. Lapangkan dada, anggap ini sesuatu yang mudah. Lancarkan lisan saya untuk berbicara. Itu mungkin gambaran Al-Quran gitu ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Yang berikutnya doanya gitu ya. Doa menghadapi orang yang zalim. Kalau kita sudah di posisi yang benar-benar terzolimi, sama sekali kita nggak bisa
bisa melawan, nggak bisa menasihati. Memang juz ke-6 atau juz ke-5 saya lupa. Ada ayat begitu. Juz ke-6 berarti. Masih surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang terzolimi. Apa saja yang termasuk ucapan yang buruk? Salah satunya doa. Allah tak suka sebenarnya doa-doa jelek, doa-doa yang buruk, kalimat-kalimat kasar dan seterusnya, kecuali yang keluar dari lisan orang yang terzolimi. Tapi di ayat 149, kalau kalian melahirkan kebaikan, menyembunyikan atau memaafkan, Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Berkuasa. Jadi mau jalan adil atau jalan ihsan, dua-duanya boleh. Jalan adil berarti kita membalas, baik membalas dengan perbuatan atau membalas dengan ucapan, dengan doa. Jalan ihsan kita memaafkan, kita melupakan, maka itu diserahkan. Jadi doanya doa apa? Silakan. Nah, makanya kalau doanya doa kebaikan, maka malaikat akan mengaminkan doa yang sama untuk kita. Kalau doanya doa kebaikan. Tapi ini konteksnya doa yang buruk. Kalau doa yang buruk di posisi kita sedang terzolimi, itu lain cerita. Lain cerita. Ya Allah, kemana mobil saya tadi paling sing pengkor sing tabrakan? Itu beda konteksnya begitu ya. Malaikat tidak akan amin, mudah-mudahan kamu juga. Itu mah konteks malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Kalau kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Ya Allah, teman saya tadi pengen. Ya Allah, teman saya itu kasar banget. Ya Allah, saudara saya itu bengis banget. Ya Allah, mudah-mudahan kau berikan hidayah kepadanya. Kata malaikat, amin. Mudah-mudahan kamu juga dapat hidayah yang sama. Itu adalah kebaikan. Karena antara kebaikan dan keburukan itu jangan selalu disamakan kan? Kalau kebaikan mah niat saja jadi satu pahalanya, kalau dikerjakan 10, kalau ikhlas bisa sampai 700 kali lipat. Keburukan kalau niat belum dicatat, kalau sudah dikerjakan 1. Dan kalaupun yang keburukan 1 ini ditaubati, yang 1 ini bisa pindah jadi 1 kebaikan nantinya. Bukan sekedar dihapus, tapi dipindah jadi catatan kebaikan. Kebaikan bisa menghapus keburukan, tapi keburukan tidak akan menghapus kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali 1, syirik. Kalau syirik bisa menghapus semuanya, tapi keburukan selain syirik tidak bisa menghapus amal soleh seseorang. Amal soleh bisa menghapus keburukan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Maka berikan. Kaitan dengan gibah ya, definisi gibah itu apa sih? Soalnya gitu ya, kan sekarang jadi dipilah istilahnya ya, banyak sekali masalah-masalah yang sepertinya kita ingin membahas gitu ya, kayak misalkan kejadian pelecehan seksual kayak gitu. Jadi kan, nah apakah dengan kita membahas itu berarti kita itu definisi termasuk dalam kategori gibah, atau gibah itu hanya dalam hal keburukan gitu? Sebenarnya kalau kita yang maksudnya berdiskusi dalam kaitannya masalah-masalah, tetapi kita tidak ada unsur apapun, hanya kalau mengambil ibrohnya itu bagaimana? Ya. Kata Imam Nawawi, ada 6 gibah, tapi yang tidak dosa. Asik. Abang heran gitu. Jadi dipakai dari aja usah gitu termasuk di antaranya ya. Karena banyak dan contohnya banyak. Di antaranya kalau ada keburukan yang memang diketahui oleh banyak orang,
kemudian keburukannya itu diceritakan untuk menyampaikan ibrohnya. Contoh, kalau kita ngomong ke Fir'aun, gibah tidak? Gibah, tapi Fir'aun yang ada di tengah-tengah kita, betul? Kalau kita ngomongin Abu Jahal, gibah tidak? Gibah, karena Abu Jahal tidak di tengah kita, tapi bukan termasuk gibah yang dilarang oleh Allah. Kata Imam Nawawi, di antara 6 gibah yang di antara gibah ada 6 yang tidak termasuk dosa, tidak ada unsur dosanya. Salah satunya ketika membicarakan seseorang dengan keburukannya yang sudah dikenal oleh semua orang, diketahui oleh banyak orang, untuk diambil ibrohnya. Bahkan kalau begitu mah kita setiap kali baca Quran, kajian Quran pasti akan ngagibah dalam tanda petik, ngagibah Abu Lahab, ngagibah Fir'aun, ngagibah Qarun dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya apa? Nah, sisanya termasuk misal untuk mencari hukum terhadap sebuah permasalahan. Misal ada seorang suami atau seorang istri datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya begini. Kita pernah cerita waktu istrinya Abu Sufyan. Nah, istrinya Abu Sufyan namanya siapa? Hindun. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu korek-korek, bakhil dan seterusnya. Gimana? Karena Abu Sufyan nggak ada. Apakah boleh saya mengambil hartanya Abu Sufyan untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak saya? Asik. Boleh. Kata Rasulullah, khuzi ma yakfiki wa auladiki bil ma'ruf. Ambil olehmu apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu dengan jalan yang makruh, disesuaikan dengan kebutuhan lazimnya orang-orang pada umumnya. Itu yang kedua dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, insya Allah bersambung. Allah cukup mungkin ya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi